Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Para saudara kaum muslimin muslimat jamaah rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali bermajlis pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan dari kitab panduan yaitu Minhajus Salikin, sebagaimana yang telah kita muqaddimai pada pertemuan yang lalu ketika kita telah selesai sholat. Kita tutup dengan tahiyat akhir. Bahkan sebelum sebelum salam maksudnya, kita juga berdoa memohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ujian. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, dari ujian azab kubur, wa min adzabi jahannam, dari ujian azab neraka jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, ujian yang datang dari manusia yang lain, entah itu saudara, kawan, tetangga, pasangan, keluarga, baik itu yang masih hidup maupun ujian yang keluar dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari ujian musibah besar di akhir zaman yaitu fitnah keluarnya dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita melanjutkan bahwa namanya manusia potensi untuk khilaf dan lupa itu ada. Makanya muncul syariat adanya sujud sahwi. Sujud sahwi yang kita akan lanjutkan pembahasannya pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, muncul karena kekhilafan. Khilaf dalam arti lupa dalam kurung ragu. Entah ragu yang menimbulkan lupa, entah lupa berangkat dari ragu-ragu sehingga bingung. Lah bingungnya itu yang sampai mengurangi gerakan sholat atau menambahi gerakan sholat. Itu munculnya sujud sahwi. Jadi kalau tidak berangkat dari lupa, cen awale gak mudeng, ya berarti gak ada sujud sahwi. Ya, mungkin ada orang yang gak tahu jenenge sholat itu ditutup dengan salam. Dia mudeng itu sampai tahiyat akhir paham. At-tahiyatu lillah mudeng. Tapi kemudian innaka hamidum majid terus langsung kabur ngono wae. Ya, tapi karena memang enggak tahu akhir salam itu salam ke kanan, salam noleh kiri. Dia enggak tahu. Orang semacam ini ada sujud sahwi? Enggak. Karena berangkat dari tidak tahu. Sama ketika orang nggak tahu tata cara sholat itu, bersedekap takbiratul ihram Allahu Akbar maca Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah
bagian dari rukun sholat. Sehingga ketika Allahu Akbar terus ruku, dia nggak tahu memang ya, apakah orang ini terbebani dengan sujud sahwi? Enggak. Karena orang ini sebetulnya terbebani dengan apa? Dengan ilmu terlebih dahulu, ya, fikih sholat. Ya. Banyak yang luput itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun dan bagian terpenting sholat. Itu pembukanya itu. Sholat nggak pakai takbiratul ihram belum bisa dikatakan sholat. Enek uang ujuk-ujuk lali sholat, ujuk-ujuk ruku ada. Lek uang gak ngeruh, mosok ya segitunya gak rohnya. Ya, kalau orang lupa, mosok lali, jog awal lali yo aneh. Ya, sehingga orang itu kalau lupanya lupa takbiratul ihram, maka itu bukan dengan sujud sahwi, tetapi baleni. Masa orang ya sholat ujug-ujug gak enak takbir terus apa? Dia mulai sholat dengan apa? Masa langsung jungkup sujud? Itu bukan sholat namanya. Bisa jadi kayak kemarin sujud syukur atau sujud tilawah. Ya, masa orang sholat ujug-ujug deprok salam? Itu bukan sholat namanya. Ya, sholat itu pasti diawali dengan takbiratul ihram. Jadi ketika orang lupa tidak takbir Allahu Akbar, maka tanggung jawab dia adalah ngulangi sholatnya. Karena ini rukun terpenting, yaitu pembuka dari sholat itu sendiri. Nah, ma'azul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi catatan pertama tadi, sujud sahwi muncul karena lupa. Ya, lupa itu berarti disengaja atau tidak? Tidak, namanya lupa otomatis bukan karena kesengajaan. Yang kedua, sujud sahwi itu harus 2 kali sujud. Sujud sahwi itu harus 2 kali gerakan sujud. Ya, jadi sujud dari posisi seperti orang duduk di antara 2 sujud, atau kalau posisinya tahiyat akhir ya tahiyat akhir, tawarruk, deprok itu. Kemudian sebelum salam, kalau dikerjakan sebelum salam, sujud sekali. Kemudian bangkit, duduk seperti duduk di antara 2 sujud, atau duduk sebagaimana tasyahud awal. Kemudian sujud lagi. Kemudian bangkit lagi seperti duduk pas tasyahud awal atau duduk di antara 2 sujud, baru kemudian salam kanan, salam kiri. Ya, berarti catatan berikutnya, setelah sujud sahwi itu harus 2 kali sujud, maka tambahannya sujud sahwi itu diakhiri dengan salam. Ya, ini ketentuannya. Jadi nggak sembarangan. Ya, sujud sahwi tidak seperti sujud syukur, tidak seperti sujud tilawah. Memang gerakan sujudnya podo, tapi ketentuan konsekuensinya, ya, ini ada perbedaan. Berikutnya, sujud sahwi itu dilakukan bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Ya, nanti saya jelaskan kapan sebelum, kapan sesudah. Jadi boleh dalam 2 kondisi. Sujud sahwi bisa dikerjakan sebelum salam, berarti tahiyat akhir, innaka hamidum majid, harusnya salam. Karena tadi ada khilaf, lupa, maka mengharuskan sujud sahwi, dia sujud sahwi dulu, baru nanti ditutup salam. Ini kalau
sebelum. Kalau sudah salam berarti innaka hamidum majid, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, kemudian sujud sahwi, bangkit duduk, sujud lagi sahwi 2 kali tadi, kemudian duduk lagi baru salam lagi, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Nah, terus lah apa perbedaan sebelum dilakukan sebelum salam dan dilakukan sesudah salam sujud sahwinya? Ya, apapun perbedaannya itu tolong difahami tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Artinya gini bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, lek jenengan kewolak-walik kuduke sadurunge salam dadi sakwise salam, apa sebaliknya sing kuduke bar salam sujud sahwine lah kok malah sadurunge salam, tidak masalah. Karena perbedaan ini hanya perbedaan afdholiyah, yang lebih utama saja. Ya, sing penting jenengan sujud sahwi wis bener ngono lho. Mbuh kuwi dikek bar salam, mbuh kuwi dilakoni sadurunge salam. Ya, sing penting eling sujud sahwi itu udah bagus. Ya, karena temanya tema afdholiyah. Ya, seperti ketika kita iki kan paling tinggal ngitung 3 atau 4 hari lagi, insya Allah sudah masuk Dzulhijjah. Ini nama mboten? Perasaan kan bulan wis karek cuwilik to niku. Ya, kita udah di akhir bulan Dzulqa'dah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi bagi orang muslimin yang berkorban atau ingin berkorban dengan beberapa hadis yang rata-rata hadisnya dimulai dengan idza dakhalal asyru. Ya, idza dakhala al asyru, jika telah masuk 10, maksudnya 10 di sini 10 awal Dzulhijjah. Contoh lanjutannya ya, wa kana lahu dzu sa'atin falyudhahi, dan dia memiliki kelapangan rezeki, ya, ada harta yang bisa sanggup untuk membeli hewan kurban, maka berkorbanlah. Orang yang diberi kelapangan rezeki di bulan Dzulhijjah lah kok ora gelem berkorban, wa man lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Ini Rasul rada ada ancaman dikit ini. Ya, jembar rezekine, gangsar materine, kok gak gelem kurban, ojo pisan-pisan nyedeki tempat sholat id kami, kata Rasul. Ini ada sisi motivasi, ada sisi ancaman. Motivasinya berkorbanlah, sing duwe kelebihan harta di 10 awal Dzulhijjah. Berarti kalau nggak ada kemampuan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau punya kemampuan tidak berkorban, maka mendapatkan teguran dari Rasul, jangan sholat id bersama kaum muslimin, nggak ngisi-ngisini. Nah, yang menjadi catatan yang bagian depan tadi, idza dakhalal asyru, jika telah masuk 10 awal Dzulhijjah. Nah, kenapa? Karena ini patokannya. Kalau ada bapane sok berarti hitungannya lek patang dino kok saiki dinten apa niku? Ahad nggih. Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, Ahad atau Senin. Tergantung 1 Dzulhijjahnya mulai kapan. Punya krentek, punya karep kurban, dan sesuke budal neng pasar sapi atau tuku wedhus, maka terhitung mulai saat itu
sapi atau kambingnya disebut dengan binatang kurban. Kenapa? Karena dibelanjakan atau dibeli di 10 awal Dzulhijjah. Mbuh kena tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, mbuh tanggal 4, 5 terus sampai hari raya Idul Adha. Lalu dibelanja nih di hari-hari itu, maka sapi atau dombanya dikenal dengan hewan kurban. Beda ceritanya ketika hari ini jenengan wis tuku wedhus, wis tumbas sapi, bahkan mungkin minggu wingi wis lunas, maka sapi atau kambing yang dibelanjakan hari ini itu belum bisa disebut hewan kurban. Itu yo sapi biasa, yo wedhus biasa. Lah emangnya bedanya apa? Ada bedanya dalam masalah fikih, ada bedanya. Konsekuensi fikihnya dalam syariat ada bedanya. Lek diomong salah saya nggak nyalahkan. Ya, tapi kalau dibilang afdholiyah, keutamaan, tentu keutamaannya sesuai kaidah. Kaidahnya tadi apa? Idza dakhalal asyru, jika telah masuk 10 awal Dzulhijjah. Lah urung tekan masuk tanggal 1 Dzulhijjah wis blonjo wedhus atau sapi, berarti jatuhnya itu hewan biasa, hewan ternak, belum bisa disebut hewan kurban. Lah apa konsekuensinya? Konsekuensinya pertama, kalau kambing atau sapinya itu dibeli di 10 awal Dzulhijjah dan sudah bergelar hewan kurban, maka jenengan tidak bisa lagi merubah dalam bentuk yang lain. Umpamanya kena wedhus, tuku wedhus sing kaya wedhuse Nabi pas kurban, amlahain. Ya, jadi ada sisi kehitam-hitamannya. Mbuh ireng umpamane wedhus gembel putih, enek irenge ning mripate atau irenge ning cucuke. Wah, itu kan persis seperti domba Nabi. Jenengan tumbas niku kena tanggal 3 Dzulhijjah, berarti sudah bisa disebut domba kurban. Lah kok neng grup kok jenengan, wih jebule sing enek belangi regane dhawur, wis aku tak dol wae, ya kan? Tak ijolne sing liyane. Boleh? Enggak boleh. Itu sudah yang jadi binatang yang disembelih di hari raya Idul Kurban niku. Karena sudah masuk kriteria hewan kurban. Lah sakniki jenengan duwe mendo kaya mau. Bengi iki ya. Nah, wis tuku wedhus, kayak ternyata sing amlah ya, yang ada semu-semu irenge kuwi regane mesti dhuwur iki. Wah, tak dol wae lah. Boleh, boleh. Karena hari ini belum bisa disebut hewan kurban. Ya, boleh masih diperjualbelikan atau dikekne wong liya, ya, dihadiahkan masih boleh. Tapi kalau sudah masuk Dzulhijjah tanggal 1 dan seterusnya, maka sudah enggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika wong jenenge babakan makhluk hidup, ya, kita blonjo sapi wingenane atau tuku wedhus wis minggu wingi, jenenge duwe nyawa, duwe urip, meskipun kita tidak berharap, kan ada potensi mbuh kuwi kabur, ilang, mati. Ya, meskipun kita nggak berharap, tapi kan ada potensi wedhus sing awake dhewe tuku mbuh kabur neng ndi bengi iki, atau sapi yang sudah kita beli mati, ya, sebelum hari penyembelihan. Maka konsekuensi fikihnya, yang sudah belanja kambing atau sapi hari ini belum masuk 1 Dzulhijjah, maka kalau terjadi apa-apa dengan hewan kurbannya sampai dalam kondisi yang paling pahit yaitu mati kewane, belum mendapatkan pahala kurban.
dia hanya mendapatkan pahala niat berkorban. Lumayan lah untuk niat, tapi pahala korban dereng angsal, belum dapat. Beda ceritanya ketika jenengan belanjane mulai tanggal 1, mbok kena tanggal 5, mbok kena tanggal 7. Lah kok jebule pas Arafah mati sapine. Ya, atau wedhuse dituku tanggal 5, tanggal 6 mati. Ya, arep tukune ora duwe duit. Maka orang yang seperti ini tercatat baginya pahala berkurban meskipun urung nganti belek. Itu bedanya. Itu afdoliyahnya seperti itu. Nah, cuma masalahnya saya tahu ya, ujung dari masalahnya itu cuma satu. Lah lek ngenteni tanggal 1 Dzulhijjah regane mesti wis dhuwur. Larang. Nah, itu. Ah, niku wis alasan dari ujung ke ujung niku. Ya. Ya, yang pengen iki wis ibadah murah meriah pahalane kathah. Lah aku ya kabeh gelem. Ya. Sebetulnya semuanya itu bisa dimusyawarahkan. Ya, termasuk yang rombongan sapi. Ya kan intinya kan pembeliannya. Ya. Artinya deal-dealan jual belinya, entah itu ditutup dengan DP atau yang semisalnya. Kalau cuma delok-delok tok urung DP kan itu belum bisa disebut jual beli. Maka silahkan kalau jogbar poso kae ya, atau semenjak kemarin ngecim ya, tapi belum ada DP atau belum ada ikatan jual beli ya, nanti ternyata nggak perlu DP langsung dilunasi ya, dari 7 orang satu kelompok sapi itu di tanggal masuk awal Dzulhijjah, ya sudah, itu jadilah binatang kurban atau sapi kurban. Tapi kalau hari ini sudah lunas ya, itu belum bisa disebut hewan kurban, itu masih sapi sebagaimana sapi binatang ternak biasa. Kalau dibilang salah ya saya nggak bisa mengatakan salah ya, tapi kalau bicaranya afdholiyah, keutamaan, maka yang paling utama sebagaimana mengikuti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal asyru. Jadi ketika telah masuk 10 awal Dzulhijjah. Jadi kalau bisa blonjone yo nunggu tanggal 1. Nah, cuma regone luwih mudah. Nah, itu konsekuensinya. Pasar juga pengennya ya untuk untung. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam poin yang ke 112 disebutkan fahadhil wajibatu tasqutu bisahwi ya, wa yukhbiruha sujudahu as-sahw wa kadzalika bil jahl ya. Jadi ada beberapa gerakan sholat yang gugur dengan adanya sujud sahwi. Ada sujud sahwi memang sebagai pelengkap kekhilafannya. Jadi ini pentingnya ketika kita mengenal gerakan-gerakan rukun sholat dan wajib sholat. Wajib itu seperti contohnya tasyahud awal itu wajib sholat. Tapi kalau ruku, sujud, i'tidal, ya takbiratul ihram tadi, itu namanya rukun sholat. Ya, apa bedanya rukun sama wajib? Kalau rukun itu kalau ketinggalan kudu disempel nih, gak iso gak dinyangi. Itu kalau rukun. Kalau wajib gak dinyangi gak apa-apa. Sing penting engko ditutup nganggo sujud sahwi. Ya.
Jadi sujud sahwi itu fungsinya untuk melengkapi dari wajib sholat yang kelupaan atau sebagai penanda pelengkap dari rukun sholat yang ditinggalkan yang pada akhirnya diselakni atau disisipkan. Gampangannya saya mau kasih contoh gini. Ada orang, umpamanya kita lupa nggak tasyahud awal. Jadi baru rakaat kedua sholat asar, sholat isya gitu ya, langsung ngadeg ya, langsung masuk rakaat berikutnya. Dan ketika sudah jelas, sudah posisi ngadeg jegrek, sudah al-fatihah lagi, berarti kita sudah masuk ke rukun berikutnya dari gerakan sholat. Njur eling, aku mau urung tahiyat awal ya, belum duduk tasyahud awal. Bagaimana? Tenang, lanjutkan saja. Kenapa? Karena tasyahud awal masuk wajibnya sholat ya. Beda ceritanya ketika kita lupa tidak sujud yang kedua. Ini sobae ya kan, berpotensi kan ya. Umpamanya rakaat pertama kita takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian sudah selesai ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud ya, sujud pertama kan ini. Kemudian habis sujud pertama dia bukan duduk di antara dua sujud, ngelingi langsung ke sujud kedua. Jadi langsung Allahu Akbar ngadeg meneh. Padahal sujud yang kedua itu bagian dari rukun sholat, nggak bisa dijarno, tinggalnya nggak iso. Kalau kita ternyata ngadeg sudah masuk rukun berikutnya, sudah al-fatihah lagi, njur eling aku mau rong sujud keloro, maka mau nggak mau langsung balik lagi di posisi sujud ya, dari posisi duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Sebagai kehati-hatian ikhtiyaton itu dari sujud pertama, kemudian kita duduk di antara dua sujud, kemudian kita sujud yang kedua, baru kemudian ngadeg lagi ya, karena kita ketinggalan rukun sholat. Sakit beda nih ya. Nah sekarang kembali ke catatan berikutnya tadi. Sujud sahwi yang dilakukan dalam kondisi sebelum salam hanya untuk yang kita kekurangan melakukan gerakan wajib sholat. Seperti hanya tadi lupa tidak tasyahud awal, nggak perlu diulangi tasyahud awalnya, tapi bisa ditutup dengan sujud sahwi. Dikerjakan kapan? Sebelum salam. Jadi sujud sahwi yang sebelum salam itu difungsikan untuk kelupaan dari kekurangan gerakan sholat. Dan sebaliknya, sujud sahwi yang dikerjakan sesudah salam difungsikan untuk kekhilafan kita, sehingga kita menambah gerakan sholat. Nah, kita ambil contoh yang tadi. Harusnya tahiyat awal, tasyahud awal, ngadeg langsung ke rakaat ketiga. Apa perlu kita tasyahud lagi? Enggak, bablas saja. Tetap rakaat ketiga selesai, ruku, terus rakaat keempat, terus sampai tahiyat akhir.
Tapi karena kita tahu tadi belum tasyahud awal, maka habis innaka hamidum majid kita jangan salam dulu ya, tetapi sujud dulu 2 kali, yaitu sujud sahwi, baru ditutup dengan salam. Karena kita kurang 1 gerakan wajib sholat. Nah sekarang kalau yang tadi yang kedua, lupa belum sujud yang kedua dari rakaat pertama, kemudian kita naik ke rakaat kedua ya, dan eling belum sujud untuk kedua kalinya, maka kita turun lagi. Itu hitungannya rakaat keberapa turun lagi tadi? Sujud di rakaat berapa? Rakaat pertama kan tadi? Rakaat pertama. Berarti yang tadi gak kehitung. Sujud sing pertama sing awake dhewe terus lali langsung ngadeg itu gak kehitung. Yang kehitung berarti sing wis dijalani, sing wis eling ki mau. Ya, padahal itu sudah masuk tadi gerakan rakaat yang kedua. Padahal akhirnya kok nambeli sing gerakan rakaat pertama. Ngadeg meleh rakaat keloro, ngadeg meleh ketelu kepapat. Jadi kalau di total dia kan sholatnya iso punjul kok 4 rakaat. Kalau sholat kayak isya, duhur, asar itu bisa jadi 5 rakaat. Berarti ini ngurangi apa nambahi? Ngurangi apa nambahi? Sing kudu 4 rakaat jadi 5 rakaat. Nambahi ya, ziyadah, nambahi. Makanya model seperti ini habis tahiyat akhir innaka hamidum majid silakan salam ke kanan, salam ke kiri, kemudian sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi, tengok kanan lagi salam sekali dan tengok kiri lagi salam sekali. Dilakukan sesudah salam sholat. Kenapa? Karena tadinya menambahi, bukan kekurangan. Itu tempatnya. Kalau jenengan bingung iki penake neng sadurunge salam apa sakwise salam, mau dikerjakan di salah satunya tetap sah. Ya, karena temanya hanya afdholiyah, keutamaannya. Yang utama sing ngerasa kurang gerakannya maka ditembel dengan sujud sahwi sebelum salam. Kalau lupanya karena ketambahan, ya, karena sebetulnya rata-rata orang itu lupa dalam gerakan sholat itu lebih banyak rukunnya daripada wajib sholatnya, sehingga rata-rata itu khilafnya alpanya lali luput itu jatuhnya nambahi sholat, nambahi gerakan sholat. Berarti sujud sahwinya kapan? Sesudah salam ya. Seperti halnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat ngitungnya sudah lebih dari 4 rakaat, kok Rasul naik lagi, kok 5, jangan-jangan rakaat sholat tambah ya. Sesudah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu enggak. Oh, berarti Rasul yang lupa. Makanya kemudian Rasul mengajak para sahabat sujud sahwi ya. Bayangkan sekarang ini bar salam sik sempat ngobrol mbek sahabat wi ngurangi apa nambahi wi jenenge ya. Jelas nambahi. Makanya kemudian beliau tinggal sujud sahwi ya. Berbeda dengan ketika beliau lupa kurang. Yang sahabat, jadi masalah sujud sahwi itu semua pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat mengingatkan dengan subhanallah, kemudian nantinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menambahi lagi, dan sebelum salam beliau sujud sahwi. Nah, yang menjadi masalah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau jamaah imamnya berilmu, makmumnya gak berilmu, ya itu rada angel gitu. Ya, rada angel. Seperti saya lupa ya tahun piro ya.
Pokoke saeling kula niku sasi poso, salat asar. Ya, aku yo tangi turu ceritane ya. Jadi ketika tahiyat awal itu blank, itu saya ngadeg. Allahu Akbar, masuk rakaat ketiga. Ya. Makmum itu posisi lungguh bengok subhanallah. Itu kan bingung tuh. Ya kan? Subhanallah. Wah. Saya langsung langsung teng, wah iki lari tahiyat tahu. Tapi kan karena kita tahu itu wajib sholat, kan harusnya jarno rapopo. Lah iki terus saya dibombardir subhanallah, subhanallah. Repot kan? Ayo semua iki. Lah iki lek padha mentingne dhewe-dhewe kan saya iso lanjutne wae. Tapi piye mburiku nasibe makmum iki? Mereka juga ngerasa ki imamnya dielekne malah watos men ra ngerti-ngerti. Nah, ini memang makanya paling nikmat ya ngaji bareng-bareng ini. Jadi biar sama-sama tahu. Nah terus gimana? Yuk mau nggak mau saya ngikuti makmum. Akhirnya ya mungkin delosor meneh. Oh nggak mau ya untuk kebersamaan kok. Ya kan? Coba kalau tahu nggak perlu ditasbihi subhanallah, nggak perlu. Ya karena wah ini imamnya mesti luput ini. Ya mungkin hanya diteriaki subhanallah tapi makmum ikut ngadeg, saya aman. Ra apa engko tak tutup mbek sujud sahwi. Nah ini saya ngerasa ngadeg, makmum gak enak sing ngadeg. Ya padha tahiyat awal semua. Ya akhirnya kita yang kembali turun ke rakaat sebelumnya. Ya. Nah, ini makanya sebetulnya kalau menjadi makmum itu paling aman. Ya, karena ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu difungsikan memang untuk diikuti. Ya, dalam tanda kurung salah bener ya manut imam. Ya benernya imam juga mendapatkan pahala dan menjadikan makmum juga benar, tapi salahnya imam, makmum tidak terbebani dengan kesalahan imam. Ya, jadi seperti itu. Ya nanti kasusnya monggo ketika sholat hari raya atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, takbir tambahan itu kan takbir ziyadah. Ya, itu hukumnya sunnah itu. Wajib aja enggak, apalagi sampai rukun. Yang rukun takbiratul ihramnya itu Allahu Akbar, itu rukun. Tapi kalau imamnya luput, enggak tambahi takbir tambahan, ya nambahi sampai 7 takbir rakaat pertama atau 5 takbir rakaat kedua, ya lupa enggak nambah itu, enggak usah dibengoki subhanallah, sudah biarkanlah. Ya, kecuali kalau enggak Al-Fatihah, lah itu enggak apa-apa dilek nih. Ya Allahu Akbar langsung sabbihisma rabbikal a'la. Lah iki berarti hilang Al-Fatihah, itu ditegur. Tapi kalau hanya luput takbir tambahan enggak usah ditegur. Karena itu hanya sunnah saja. Jadi sunnah ya, ketika ketinggalan tidak ada konsekuensi di dalamnya. Berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud sahwi tidak ada bacaan khusus. Kalau tidak ada bacaan khusus berarti memang enggak ada riwayat-riwayat yang menjadikan sujud sahwi ada bacaan tertentu, berarti nebeng seperti bacaan sujud biasa. Ya, berarti nebeng di situ. Jadi ketika kita sujud sahwi pertama, ya seperti baca bacaan sujud subhana rabbiyal a'la, seperti itu aja. Kemudian nantinya duduk di antara dua sujud, bacaannya ya seperti duduk di antara dua sujud. Bisa Rabbi firli atau Rabbi firli warhamni, ya, dan seterusnya. Kemudian sujud lagi, yang kedua sujud sahwi, baca apa lagi? Ya bacaan sujud lagi subhana rabbiyal a'la. Kemudian naik lagi ditutup dengan assalamualaikum. Ya, jadi tidak ada bacaan khusus dengan riwayat yang sahih terkait dengan bacaan sujud sahwi. Karena tidak ada bacaan khusus, maka
para ulama menganjurkan dimasukkan sebagaimana kita sujud di dalam gerakan sholat, karena sujud sahwi kan masih satu paket dengan sholat. Makanya dibaca subhana rabbiyal a'la atau yang sejenisnya. Wal arkanu la tasqut sahwan wala jahlan wala amdan. Adapun gerakan yang masuk rukun salat itu tidak cukup gugur dengan sujud sahwi, baik dia sengaja maupun dia tidak disengaja. Baik dia tahu itu gerakan yang luput atau tidak tahu, maka ketika selesai dan ada yang meluruskan, maka harus disempilni lagi ya, dari kekurangannya tadi, baru ditutup dengan sujud sahwi di setelah salam, karena jatuhnya pasti menambahi gerakan sholat. Wa minal arkani at-tuma'ninatu fi jami'i arkaniha. Dan di antara rukun sholat itu adalah tumakninah di setiap rukun-rukunnya. Makanya ada sahabat atau orang yang sedang sholat di Masjid Nabawi sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diminta ngulangi, sholli fa innaka lam tusolli, sholatlah, engkau belum sholat. Padahal orang ini ngerosone wes sholat, wes rukuk ya wes, sujud ya wes, sampai selesai. Diulangi lagi. Kata Rasul, sholli fa innaka lam tusolli, sholatlah, urung sholat. Duh, perasaan wes kok diomong urung terus. Jebulnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan perkaranya apa? Tumakninah. Nah, disebut tumakninah itu ketika sebagaimana kita sampaikan persendian melakukan gerakan sholat sesuai dengan gerakan sholat Nabi ya. Jadi ketika ruku ya persendian yang ruku ya apa istilahnya, setel rukuknya jelas, wis tek ruku, lah ini namanya tumakninah. Baru bangkit lagi ya, tek, kemudian kita sujud. Pas gerakan sujud yang benar itu namanya tumakninah. Tapi gerakan persendian kita belum kok wis pindah, ya, apa sebutannya kur jengkang-jengking itu, maka ini keluar dari tumakninah, dan tumakninah itu rukun sholat. Makanya tidak ada sujud sahwi. Lek kur jengkang-jengking ya, kemudian ben cepet wis aku tak akhirnya sujud sahwi, ora kena. Itu dibaleni ya, bukan ditutup dengan sujud sahwi. Kemudian keterangan ini ditutup dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza qumta ila shalah fa asbihil wudu'a, tsumma istaqbilil qiblah fakabbir." Jika sekalian atau engkau menegakkan sholat, maka wudu dengan benar, wudu dengan baik, kemudian hadap kiblat dan bertakbirlah. Ini disebut dengan takbiratul ihram. Tsumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baru baca Al-Fatihah. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah dalam gerakan rukukmu. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai kamu berdiri i'tidal secara sempurna. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah. Gerakan sujud sampai kamu tumakninah sujudnya. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah di antara dua sujud sampai kamu tumakninah dalam gerakan
duduk di antara dua sujud. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi yang kedua sampai kamu tumakninah dalam gerakan sujud tersebut. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha ya kulluha. Jadi lakukanlah itu di setiap sholatmu ya, dari awal sampai akhir rakaat. Muttafaqun alaih ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala ya. Jadi yang ada di dalam hadis tadi itulah rukun-rukun sholat. Di takbir ya, takbir ini memang ada yang disebut takbir itu gerakannya ya, untuk takbiratul ihram, bukan hanya sebatas lafalnya saja, atau sebaliknya gerakan tanpa mengucapkan takbir. Orang Allahu Akbar kayaknya. Nah, ini namanya sedekap, bukan takbiratul ihram. Ya, atau Allahu Akbar tapi gak ada gerakan takbirnya, tidak mengangkat tangannya. Ya, makanya ya kaya kurban lah. Ya, kurban itu bismillahnya itu dilafalkan. Buh sing krungu kur dhek dhewe sing beleh atau mungkin sekitarnya juga dengar, kan bismillah ki gak abot. Karena itu yang membedakan sembelihan kita, sembelihan halal atau sembelihan yang tidak halal. Jangan ketika ini wes bismillah wes ning ati. Wah, ya sudah, apa susahnya ngomong bismillah mbek klekek ya, atau bismillah Allahu Akbar. Ya. Dan kalau hanya sebatas bismillah sudah selesai. Boleh-boleh saja. Mau ditambahi Allahu Akbar juga boleh. Yang jelas tidak perlu ditambahi dengan sholawat ya untuk penyembelihan, karena penyembelihan itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita sebut hanya asma Allah, jangan ada nama yang lain kecuali pemberitahuan dari orang yang kurban. Bismillah Allah Akbar, ya Allah ini kurbannya bapak siapa lah, itu boleh. Nah, itu namanya memberitahukan atau ikrar ya, ikrar kalau bahasa Indonesianya, bahwa si siapa yang berkorban. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita ambil dari ketentuan-ketentuan sujud sahwi. Bisa dipahami ya? Ada yang masih bingung sujud sahwi? Ya, yang penting monggo. Tentang sahwi setelah salam. Ya. Kalau kekurangan rakaat, apakah harus takbiratul ihram? Loh, kekurangan rakaat di mana? Misalnya 4 rakaat sehingga dia waktu setelah salam ternyata dia ingat baru 3 rakaat, dia harusnya 4 rakaat. Oh. Nah, takbiratul ihram itu hanya di awal saja. Jadi ketika lupa takbiratul ihram berarti baleni tadi. Hitungane salat ulang. Tapi kalau hanya lupa rakaat, kuduke rakaate papat salat Isya, tapi jebule rakaat ketiga salam, berarti masih punya utang 1 rakaat. Nah, itu sudah takbir biasa, seperti perpindahan takbir ketiga ke takbir keempat. Ya, itu pun dijeda dengan ngomong sama jamaah lain juga boleh. Tenan aku mau kurang. Yo perasaan yo. Mosok to tekok neh. Heeh, wis ketemu wong 15, oh bener berarti. Ya itu kan wong 15 dijak ngomong itu. Nah itu enggak apa-apa, kemudian langsung Allahu Akbar, takbir kayak takbir perpindahan dari rakaat 2 ke 3 atau rakaat ketiga ke 4. Jadi sebutannya bukan takbiratul ihram. Yang takbir intikal sampai nanti ditutup salam. Ya. Berarti itu jatuhnya menambahi atau mengurangi? Mau kan kurang kan? Kemudian dia nambahi lagi 1 rakaat.
Kira-kira itu kurang atau nambah? Di sebelum salam atau di setelah salam? Ayo. Lek bener mudeng berarti jenengan. Sebelum atau sesudah? Jawabannya sesudah salam. Berarti nambahi. Loh, kan mau kan lagi 3 rakaat. Berarti kan sisa 1 rakaat. Terus kan nambahi 1 kan tetap 4 rakaat. Saya mau tanya, tadi sebelum salam tahiyat atau enggak, Mas? Tahiyat akhir apa enggak? Berarti tahiyat akhirnya berapa kali totalnya? Nah, tahiyat akhir 2 kali itu ngurangi apa nambahi namanya? Nah, jadi ngitungnya gitu. Ya, kalau ada gerakan sholat yang kita tambahi, jatuhnya itu penambahan. Meskipun awalnya di kekurangan, kan kurang 1 rakaat, maka disesepi 1 rakaat, tapi diakhiri dengan tahiyat akhir. Lah, lupanya tadi juga tahiyat akhir. Makanya ada 2 tahiyat akhir, berarti dia jatuhnya nambahi. Makanya sujud sahwinya selepas salam itu afdolnya. Kalau ternyata bingung sebelum salam, ya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami nggak, Mas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.